Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan utama Kota Padang, Senin siang diblokade warga yang tengah unjuk rasa. Komplotan jambret sadis lintas provinsi diringkus polisi. Tradisi ziarah amanah silat Pingyan Batanghari yang ke-121. Puluhan warga dari berbagai daerah Senin siang menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumbar di Jalan Sudirman, Padang. Demo ini terkait ruang hidup yang mulai sempit akibat eksploitasi investor. Dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet, puluhan warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Padang ini menyuarakan aspirasi mereka sambil berjalan kaki. Mereka berhenti di depan kantor Gubernur sambil terus berorasi. Pedemo menuntut Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, hadir di hadapan mereka, mendengarkan tuntutan yang mereka sampaikan. Bukannya orang yang... Dan Bapak Gubernur, kami datang ke sini secara baik-baik. Kami datang secara terhormat. Tolong Bapak-Bapak. Pedemo ini mengaku jenuh dengan konflik ruang hidup di Sumatera Barat yang terkesan diabaikan pemerintah, seperti konflik agraria yang telah terjadi bertahun-tahun dan hingga saat ini belum terselesaikan. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menuntaskan permasalahan ruang hidup yang ada di Sumatera Barat, pulihkan hak masyarakat adat, cabut izin tambang yang bermasalah yang mengancam ruang hidup masyarakat, serta hentikan pelanggaran HAM oleh pemerintah serta instrumennya terhadap pejuang ruang hidup. Audiensi, tapi itu hanya gubernur mendengarkan karena sudah banyak sekali bacotan dari kepala daerah dengan janji-janjinya. Oleh karena itu kami perlu gubernur hanya untuk mendengarkan saja dan lakukan dengan aksi yang cepat tanggap. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai blokade jalan oleh para pedemo. Kendaraan yang melewati jalan utama Kota Padang ini terpaksa putar balik. Dari Padang, Robiha melaporkan. Tim SAR mencari Agustiar, kakek 2 cucu yang hanyut di Muara Tanjung, Nagari Sasa, Pasaman Barat, Minggu pagi. Pencarian dilakukan sejak pukul 7 dan berhasil menemukan korban pada pukul 2 siang. Menurut keluarganya, Sabtu malam, korban pergi ke Muara Bingung seorang diri. Namun hingga tengah malam, korban tak kunjung kembali. Biasanya Agustiar hanya butuh waktu 1 jam. Kehilangan Agustiar dilaporkan keluarganya ke polisi Minggu pagi. Polisi dan anggota Basarnas yang bermarkas di Pasaman Barat mencari korban. Informasi yang berhasil dikumpulkan, seorang warga melihat Agustiar menyeberangi Muara Tanjung. Kala itu, pasang sedang surut dan hal itu lumrah dilakukan warga sekitar. Berdasarkan laporan tersebut, tim SAR menyusuri Muara Tanjung karena kuat dugaan korban terseret arus. Pasalnya, Muara Tanjung dikenal mempunyai arus bawah yang kuat. Dugaan tim SAR tak meleset. Agustiar ditemukan terbenam di pantai tak jauh dari muara sungai tersebut. Jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat. Korban alhamdulillah ditemukan dalam kondisi MD pada pukul 14:15. Dan untuk unsur-unsur yang terlibat dari Basarnas, dari BPBD, kemudian TNI Polri, pihak kecamatan dan pihak Nagari serta masyarakat. Belum diketahui penyebab korban hanyut di sungai karena masih diselidiki polisi. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pasca kenaikan harga BBM, tarif angkutan kota antar provinsi di Kota Solo juga ikut naik. Salah satunya bus tujuan Jakarta atau Pulau Jawa. Dari pantauan Senin siang di Terminal Bare Solo,
harga tiket bus ke ibu kota tersebut mengalami kenaikan rata-rata Rp100.000. Sebelumnya, harga tiket ke Jakarta hanya Rp525.000, kini menjadi Rp625.000 per orang. Untuk tujuan Bandung juga naik Rp100.000 menjadi Rp700.000. Menurut pengelola bus, kenaikan ini dilakukan sehari setelah perintah menaikkan harga BBM tanggal 3 September lalu. Tingginya biaya operasional menjadi alasan utama pengelola bus. Saat ini juga terjadi penurunan penumpang sekitar 20% dari sebelumnya. Diduga hal ini merupakan dampak dari turunnya daya beli masyarakat. Agak berkurang lah Pak, karena penumpang agak kurang berangkatnya kan, harga tiket kan. Jadi harga tiket biasanya 100.000 naiknya Pak. 100.000 dari biasanya? Ya, dari biasanya. Biasanya tiketnya pertama kan 525, sekarang jadi 625 Bang. Untuk Jakarta, karena sudah naik juga Pak. Kita kan terutama kan uang jalan supir kan tambah lagi kan. Iya. Akibat kenaikan tarif angkutan ini, penumpang bus mengaku berat dan berharap harga kembali normal. Kayaknya naiknya lebih tinggi ya. Biasanya kan kalau misalnya yang biasa 475, terus 525. Sekarang kan naiknya kan seenggaknya sekitar 70% lah ya. Jadi itu tambah 100, jadi sekitar 625. Itu yang paling tinggi, ada juga 675. Kalau itu yang masih standar gitu. Moda transportasi darat akhir-akhir ini menjadi alternatif utama bagi warga. Karena harga tiket pesawat terbang juga tinggi. Namun pasca kenaikan, harga tiket bus mendekati harga tiket pesawat terbang yang berkisar antara Rp900.000 hingga Rp1.200.000. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Dua 20 perempuan mengikuti latihan menjahit di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Jalan Sintaros, Lapai, Pusat Kota Padang pada Senin pagi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang selama ini berstatus pengangguran dan ingin membuka usaha sendiri di bidang konveksi. Mereka diajarkan dari nol, mulai dengan menjahit pola hingga mahir. Bukan itu saja, mereka juga diajarkan pengetahuan kewirausahaan, diajarkan pemasaran produk secara daring, diajarkan membuat payet, dan terakhir, mereka dijadikan anggota koperasi agar usaha yang dirintis bisa berkesinambungan dengan bantuan koperasi. Masing-masing materi diberikan oleh tenaga profesional yang telah bersertifikat. Mereka belajar selama 30 hari. Setelah itu, mereka masih mendapat pendampingan selama 2 bulan. Banyak peserta yang berminat untuk mengikuti pelatihan menjahit ini, karena selain gratis, mereka juga mendapatkan ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sendiri. Biar membantu menaikkan apa sih itu namanya Pak, kayak daripada di rumah gitu, lebih baik kayak beraktivitas, bisa menghasilkan gitu, bermanfaat dan tidak membuang waktu gitu, dan mengajarkan hal yang positif lah Pak. Rencana mau buka usaha Pak, menjahit, melanjutkan di rumah, dan kayak lebih mengembangkan lah ilmu yang diajarkan di sini gitu. Praktek menjahitnya sendiri tetap di sini, narasumbernya juga para ahli, para pakar yang sesuai dengan juknis ya. Itu ada 2 orang. Pertama yang khusus bagian pola, yang kedua khusus bagian menjahit. Dan kemudian ada lagi narasumbernya yaitu di bidang form digital. Mungkin mereka akan diajarkan bagaimana cara memasarkan melalui online, bagaimana supaya mereka itu bikin brand sendiri. Dana pelatihan berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan pelaksanaan pelatihan dipantau oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Sejauh ini, kegiatan ini berhasil membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Ya, beberapa yayasan yang sudah melaksanakan
kegiatan seperti ini sebenarnya sudah banyak yang mendatangkan penghasilan. Itu banyak mereka yang sudah membuka usaha sendiri. Termasuk di Yabin ini sebenarnya setahun yang lalu juga dapat program ini, ya kan. Beberapa itu sudah memiliki usaha sendiri. Di Kota Padang, saat ini ada 3 pusat kegiatan belajar masyarakat yang melatih dan mendidik warga untuk berwirausaha. Selain di PKBM milik Yayasan Bakti Ibu Nusantara, ada juga pelatihan menjahit di Anduring dan pelatihan desain grafis di Purus. Laude Jahardia Anse melaporkan dari Padang.